Euclid, Ptolemeus, dan Diocles yang merupakan orang-orang Yunani kuno telah merenungkan hubungan penglihatan dan cahaya. Namun, teori mereka belum sempurna. Ibnu Haysam adalah ilmuwan muslim yang dikenal dengan kecerdasannya dalam ilmu optik. Ia menyempurnakan teori sebelumnya yang menjadi pondasi ilmu optik modern saat ini. Berikut adalah fakta menarik Bapak Optik Modern. Menemukan dasar teori optik modern. Bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haysam Al-Bashri Al-Misri, Ibnu Haysam lahir di Basra yang kini dikenal sebagai Irak. Suatu hari, Ibnu pindah ke Mesir dan menghasilkan banyak karya akademis yang menjadi pondasi ilmu modern, yaitu teori optik. Menyempurnakan teori ilmuwan Yunani kuno. Ilmuwan Yunani kuno mengatakan mata manusia memancarkan cahaya sehingga bisa melihat. Tapi menurut Ibnu Haysam, hal tersebut keliru. Ia berpendapat bahwa cahaya tidak berasal dari mata, melainkan cahaya masuk ke mata sehingga kita bisa melihat sesuatu di sekeliling. Teori tersebut dijelaskan dalam kitab Al-Manazir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Optica Thesaurus Salazeni pada tahun 1270. Ibnu Haysam berpendapat retina adalah pusat penglihatan, pantulan cahaya dari benda disalurkan oleh saraf optik ke otak. Kemudian otak akan memproses citra visual dalam hubungan simetris untuk kedua retina pada mata. Mempengaruhi banyak ilmuwan setelahnya. Ibnu Haysam dikenal sebagai polimatik, sebagai ahli kedokteran, filsuf matematika, astronom, dan bidang ilmu lainnya. Dalam tulisan berjudul Muslim Heritage oleh ahli neurofisiologi Charles G. Gross mengatakan bahwa buku-buku yang ditulis Ibnu Haysam tersebar luas dan tetap dikenal sampai abad ke-18 dan ke-19. Salah satu karyanya yang paling tersohor adalah Book of Optics 1021 yang diterjemahkan dan menjadi rujukan ilmuwan setelahnya. Pemikiran Ibnu Haysam yang mempengaruhi pemikiran barat masa pencerahan seperti Roger Bacon, René Descartes, Christian Huygens, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci, dan lainnya. Menghasilkan total 92 karya akademis. Selain aktif menuntut ilmu, baik ilmu agama dan sains, karya-karya akademisnya lahir dari proses yang panjang. Ibnu Haysam melakukan kajian keilmuan pendahulu, ia melakukan penelitian untuk menghasilkan teori baru. Robert McQueen menulis esai berjudul Ibnu Haysam, The Arab Who Brought Greek Optics into Focus for Latin Europe yang menjelaskan 60 karyanya tetap bertahan, dengan 16 karya berisi kajian tentang optik. Pura-pura gila karena gagal membangun konstruksi di Sungai Nil. Karena kecerdasan dan ketenaran Ibnu Haysam, membuat Khalifah Al-Hakim memanggilnya untuk menghitung dan membangun konstruksi di Sungai Nil yang kerap banjir. Semula ia telah merancangnya untuk mengatur aliran debit air, namun setelah observasi ke lokasi, Ibnu Haysam merasa putus asa karena secara geografis tidak mendukungnya agar terselesaikan. Dengan rasa malu dan sedih, Ibnu Haysam mengakui kegagalannya kepada Khalifah Al-Hakim. Hal ini membuat sang khalifah kecewa dan mempekerjakannya di kantor pelayanan pemerintah. Karena menyadari posisinya terancam, kemudian Ibnu Haysam pura-pura gila. Menemukan teori optik saat pura-pura gila. Alasannya menjadi pura-pura gila untuk menghindari kemarahan sang khalifah. Ia dipenjara dalam rumah dengan perlindungan dari penjaga. Suatu hari Ibnu Haysam melihat cahaya bersinar masuk ke dalam kamarnya yang gelap melalui lubang kecil, dan ia juga bisa melihat dunia luar karena sinar matahari. Dari percobaan berulang itu, dia menyimpulkan bahwa sinar matahari merambat dalam garis lurus dan penglihatan tercapai ketika sinar matahari masuk ke mata.
Temuan ini lalu dilanjutkan menjadi eksperimen lain di kamar gelap Al-Ba'id Al-Mudlim yang diterjemahkan sebagai camera obscura. Teori camera obscura ini menjadi dasar dibuatnya kamera pertama kali.